Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Muhammad Otip. Kali ini saya akan membahas soal SBMPTN sejarah. Sebelum ke videonya, jangan lupa like dan komen. Soal yang pertama, peristiwa G30S PKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya gejolak sosial politik di masyarakat. Puncak dari peristiwa tersebut ketika terjadinya demonstrasi terhadap pemerintah Soekarno yang menuntut diberlakukannya Tritura. Setelah satu tuntutan dalam Tritura yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah A. Turunkan harga kebutuhan pokok. B. Menghentikan berbagai proyek pembangunan berskala besar. C. Nasionalisasi perusahaan asing milik Belanda. D. Pembagian lahan yang merata kepada para petani. E. Tolak undang-undang penanaman modal di Indonesia. Pembahasannya, setelah peristiwa G30S terjadi keadaan ekonomi dan politik Indonesia mengalami ketidakstabilan. Salah satu dampak di bidang ekonomi adalah harga barang-barang menjadi naik, terutama bahan bakar minyak BBM. Peristiwa tersebut mendorong mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi pada 12 Januari 1966. Saat itu mahasiswa berdemonstrasi dan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah yang tuntutan tersebut kemudian dikenal dengan nama Tritura. Adapun isi Tritura antara lain, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bersihkan kabinet Dewi Korah, turunkan harga kebutuhan pokok. Jadi jawabannya yaitu A. Turunkan harga kebutuhan pokok. Soal yang kedua, pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama 10 bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA. Matual hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah A. Mendatangkan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif. B. Dengan penandatanganan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur. C. Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat berjalan dengan membantu ekonomi MSA. D. Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia. E. Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan mendatangani MSA. Pembahasannya yaitu jatuhnya Kabinet Sukiman disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Indonesia Ahmad Soebarjo dengan Duta Besar MAS Marley Jarhad. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Matual. Di dalam MSA terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong di blok barat dalam Perang Dingin. Selain itu, timbulnya krisis moral seperti korupsi.
Timbangan sosial dan hubungan antara sipil militer yang tidak baik semakin dipercepat jatuhnya kabinet ini, ditambah dengan perjuangan pembebasan Irian yang juga menemui kegagalan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.